berikutnya. Saya ke Pak Ramli, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Pak Ramli, mungkin Anda bisa menilai dari perspektif yang lain ya, karena juga sebagai guru. Apakah Anda juga, apa yang Anda lihat Pak Ramli dari kisruh soal PPDB DKI Jakarta ini? Benarkah ada yang salah atau sebetulnya semua sudah sesuai aturan? Yang pertama yang kami ingin sampaikan bahwa sistem zonasi ini ada sebenarnya untuk membangun nilai keadilan. Ya. Kenapa? Karena selama ini kita mengenal yang namanya sekolah unggulan, sekolah andalan, dan sekolah macam-macam, yang sebenarnya mudaratnya, nilai jeleknya itu jauh lebih besar dibanding manfaatnya. Selama ini karena adanya sekolah-sekolah unggulan, kemudian fokus pemerintah hanya ke sekolah-sekolah unggulan itu. Akhirnya yang pintar semakin pintar, yang bodoh semakin bodoh. Kemudian banyak orang yang kemudian berpindah dari satu tempat yang jauh jaraknya hanya untuk mendapatkan sekolah terbaik. Karena dia tidak mau sekolah di samping rumahnya, karena sekolah di samping rumahnya jelek misalnya. Nah, sistem zonasi ini kemudian digunakan untuk membuat cita-citanya itu adalah semua sekolah sama baiknya. Sehingga sistem sekolah unggulan itu kemudian perlahan-lahan dihapuskan. Tahun ini sebenarnya dari sisi akademik jauh lebih baik. Kenapa? Karena kuotanya ditambah. Dulu itu tinggal 5% tahun lalu. Sekarang sudah bisa sampai 30%. Tapi 30% maksimal. Jadi kalau ada Pemda yang membuat 20%, 5%, tetap memenuhi aturan Permendikbud. Nah, kalau kita melihat persoalan yang muncul sebenarnya di DKI adalah ketidaksabaran orang tua. Kenapa kami melihat ketidaksabaran orang tua? Sistem pertama yang digunakan adalah inklusi. Yang kedua, masuk ke tahapan afirmasi. Di afirmasi inilah ribut. Kenapa afirmasi ribut? Karena di sana itu menggunakan kriteria-kriteria untuk siswa-siswa kuadran keempat sebenarnya lebih banyak. Jadi mereka yang tidak mampu, mereka yang punya KJP, Kartu Indonesia Pintar dan sebagainya. Dan jumlahnya kan sangat besar di Jakarta. Karena jumlahnya sangat besar, usia kemudian menjadi penentu. Ya. Padahal yang utama adalah ketidakmampuan dulu secara ekonomi. Tahap ketiga, barulah kemudian masuk ke tahap zonasi. Tahap zonasi ini itu tetap jarak. Dan bagaimana kemudian Pemda punya kewenangan untuk menentukan zonasi. Ini diatur dalam Permendikbud. Zonasi itu ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing. Kemudian setelah jalur zonasi itu, kemudian masuk ke jalur akademik. Nah, kalau mau bertengkar soal akademik, tinggi nilai rendah, di seleksi tahap keempat. Tidak ada hubungannya di seleksi tahap pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sisi kemudian kalau ada yang bilang, anak saya lebih berprestasi, nilainya lebih bagus, dan sebagainya, masuk ke sisi di tahapan keempat. Masih ada tahapan kelima di Jakarta, yaitu persoalan perpindahan orang tua. Jadi di sisi akademik itu belum dilakukan. Prosesnya baru mau mulai berjalan. Kemarin kita melihat di sistem zonasi itu, kita melihat sendiri bahwa jarak menjadi acuan utama seperti kata Pak Teguh tadi. Faktanya adalah usia 18 sampai 21 tahun itu hanya 7 orang yang lolos. Hanya 7 orang atau hanya 1,4% di tingkat SMA. Mayoritas ada di usia yang memang normal. 15 sampai 16 tahun. 16 tahun itu 52%, kemudian di 15 tahun 39%. Dan hanya 0,2% yang 13 sampai 14 tahun. Ya. Jadi tetap ada ternyata di usia 13 sampai 14 tahun yang lolos. Karena di zonasinya masih bisa lolos. Kalau di zonasinya kemudian ternyata angka-angka itu, nilai-nilai itu, jarak-jarak itu masih berpengaruh, itu tidak ada masalah dengan usia. Jadi betul tadi kata Pak Teguh, usia hanya berpengaruh ketika di zonasi yang sama, kuotanya berlebih. Baik Pak Ramli. Itu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Makanya kita bingung dengan Jakarta, dan hanya Jakarta yang seperti ini. Baik kita Pak Ramli. melihat kenapa kok Jakarta sampai ribut. Permendikbud sangat sesuai. Baik Pak Ramli. Dinas Pendidikan untuk proses ini sangat sesuai dengan Permendikbud. Tidak ada bedanya. Dan kemudian sebenarnya kami sendiri dari Ikatan Guru Indonesia itu sudah lama berjuang sistem zonasi ini ada. Dan kalau perlu 100%. Bukan hanya 50% seperti sekarang. Kenapa? Karena cita-cita kita adalah membuat sekolah sama baik. Kita ingin memaksa pemerintah daerah semua sekolah itu diperbaiki. Sekolah-sekolah jelek dulu yang fasilitasnya tidak bagus, gurunya tidak bagus,
diperbaiki oleh pemerintah. Oke, baik. Sonasi ini memaksa mereka untuk sampai ke sana. Ya, Pak Ramli, maaf saya potong ya. Dengan anggota DPR. Anggota DPR kalau misalnya mereka sistem sekolah unggulan masih ada, tidak mungkin mereka memperjuangkan sekolah-sekolah jelek. Kenapa? Karena anak-anak mereka pasti akan sekolah di sekolah-sekolah baik. Konstituen mereka akan berjuang masuk ke sekolah-sekolah baik, tapi tidak memperhatikan sekolah-sekolah yang jelek. Oke, Pak Ramli. Ketika anak-anak dipaksa bersekolah di samping rumahnya, anggota DPR dipaksa untuk berjuang memperbaiki sekolah di samping rumah konstituen mereka. Oke, baik. Ini kebaikan Pak Ramli, tahan dulu. Sonasi ini. Ya, saya akan coba tanyakan ke Anda ini soal menjawab langsung case dari Pak Jackson tadi. Misalnya, memang sejak awal anaknya sudah masuk di usia yang memang agak lebih muda ya, agak lebih cepat dibanding usia sepantaran. Tapi kemudian karena sistem ini jadi harus terpental dari sekolah-sekolah yang diinginkan dan juga hampir satu angkatan itu juga hanya sedikit yang masuk ke dalam yang lolos sistem dari PPDB ini. Nah, melihat case-case seperti ini bagaimana Pak Ramli? Artinya kan juga banyak juga yang merasa ini tidak adil karena kemudian harus anaknya jadi harus gagal begitu masuk ke sekolah ini karena sudah lewat usia tadi, karena mungkin usianya ada yang lebih tua jadi kemudian lebih masuk dan lain sebagainya. Itu seperti apa? Dan bicara soal wilayah yang lain, ini juga menjadi pertanyaan, mengapa kemudian hanya DKI Jakarta yang, karena kan aturannya dilaksanakan oleh Pemprov masing-masing, mengapa hanya DKI Jakarta dan provinsi yang lain tampaknya belum ada kisruh seperti ini? Apakah kemudian berbeda juga? Ini jadi pertanyaan kita bersama, seperti apa Pak Ramli? Jadi sebenarnya seperti ini, Mas. Proses ini sebenarnya kalau kita melihat sisi keadilan, kita justru bisa saja kalau misalnya berada di posisi yang lebih tua, kita akan merasa tidak adil kalau usia tidak diperhitungkan. Oke. Karena merasa saya ini tertinggal ketika masuk SMP, dari SMP ke SMA misalnya, dari SD ke SMP dia tertahan masuk sekolah karena faktor ekonomi. Misalnya ya, dia harus membantu orang tuanya dan sebagainya. Kemudian untuk masuk SD, dia belum mampu karena dia tidak punya kemampuan melobi-lobi misalnya sekolah ya. Misalnya, bagaimana melobi pihak sekolah supaya anaknya diterima sebelum usianya. Ya. Karena kan pada saat SD itu ada batasan usia sebenarnya. Tapi nanti beberapa tahun terakhir ini pemerintah pusat ketat bahwa usia di bawah 6 sama sekali masuk SD. Ya, dulu orang tua yang dekat dengan kepala sekolah, dekat dengan guru, punya akses masuk ke sana. Ya. Kemudian, kenapa tidak kita memberikan kesempatan lebih kepada mereka yang lebih tua, yang sudah menunggu lama untuk bisa berproses seperti itu. Jadi kalau melihat dari sisi keadilan, semuanya merasa tidak adil pasti. Pak Jackson akan merasa tidak adil karena anaknya tidak bisa bertampung kalau usianya lebih muda. Tapi yang tua pun akan merasa, saya kok sampai seumur segini belum bisa masuk SMA yang bagus. Ini tidak adil buat saya. Keadilan ini akan berbeda dari sudut pandang masing-masing orang. Dalam kasus yang berbeda. Dan fakta kan penerimaan sistem sonasi ini, ada siswa yang bisa lolos meskipun usianya 13-14 tahun. Karena disonasi dia, bisa lolos. Jadi ini tergantung kepadatan siswa di setiap sonasi itu dan ketersediaan sekolah di sekitar tempat itu. Nah, sonasi ini kemudian membuka juga ruang kita betapa tidak meratanya fasilitas pendidikan kita. Dan ini tugas pemerintah selanjutnya. Kami mengusulkan sebenarnya kami sekarang ini lagi ngurus-ngurus kemana-mana agar virtual itu bisa diakui. Virtual school. Kenapa seperti itu? Agar anak-anak kita yang tidak tertampung di sekolah negeri itu kemudian bisa tetap ditampung tapi sistemnya virtual. Baik. Atau blended, bisa gabungan keduanya. Jadi kapasitas sekolah misalnya 200 itu bisa menjadi 400 dengan adanya sistem ini. Baik. Tetapi masih proses. Baik, Pak Ramli, Pak Jackson dan juga Pak Teguh, kita break terlebih dahulu. Nanti usai jeda saya akan langsung ke Pak Jackson dan juga ke Pak Teguh. Saya ke Pak Jackson untuk memberikan tanggapan dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ramli dan juga dari Ombudsman. Silakan Anda apa yang ingin Anda tanggapi soal itu. Mungkin Anda juga punya aspirasi yang lain, tapi kita bahas nanti usai jeda berikut. Kami akan segera kembali. Di lapangan juga, meskipun tentu setiap kebijakan tidak bisa menyenangkan semua pihak ya, tapi tentu kan harus dicari yang kira-kira paling bisa adil bagi semuanya. Nah, melihat suara atau aspirasi orang-orang tua murid seperti Pak Jackson dan juga mungkin banyak siswa yang lainnya yang harus kaget dengan fakta yang terjadi pada minggu ini, bagaimana Pak kalau kita bicara soal pemerataan tadi? Sementara di sisi yang lain kita tahu bahwa tidak semua sekolah sebetulnya secara fasilitas itu sudah cukup memadai atau sudah cukup bagus untuk bisa menerima atau bisa layak untuk kemudian orang-orang bisa sekolah di sana begitu. Ya,
Yang pertama, sistem zonasi ini kan bukan baru. Ya. 2016, 17, 18. Ya. Jadi sudah 2017, 18, 19, 20. Sistem zonasi ini sudah berlangsung selama 3 tahun, tahun keempat tahun ini. Sehingga orang tua harusnya sudah tahu cita-cita pemerintah seperti apa. Cita-cita pemerintah itu membuat semua sekolah sama baiknya. Dan sistem zonasi ini kemudian membuka mata kita dan membuka fakta-fakta yang selama ini terselubung. Misalnya begitu jauh disparitas jarak antara sekolah baik dengan sekolah buruk. Kami menyebutnya itu ada kasta-kasta sekolah. Jadi ada kasta Brahmana, Ksatria, kemudian Sudra. Ya. Kasta Brahmana itu ya sekolah-sekolah favorit, termasuk sekolah swasta yang bagus ya. Dan ada kasta Ksatria, di mayoritas sekolah negeri. Kemudian ada kasta Sudra, itu mayoritas sekolah swasta yang hanya mendapatkan siswa setelah semua sekolah sudah penuh, gitu ya. Nah, orang tua ini semua menghindar dari kasta Sudra ini, dan ini persoalan. Nah, kemudian dengan adanya zonasi ini juga membuka kita semua fakta bahwa ternyata fasilitas pendidikan itu lebih kurang. Jadi di beberapa tempat itu berlebih dan di beberapa tempat juga kurang. Saya ambil contoh sebenarnya bisa Sulawesi Selatan. Itu di Goa berdekatan dengan Makassar. Goa kekurangan rombel, kekurangan ruang kelas. Sementara di Makassar berlebih. Ketika dibuat zonasi, Makassar banyak yang kosong, di Goa banyak kelebihan siswa. Nah, fakta-fakta ini kemudian hanya terkuak setelah menjalankan sistem zonasi ini. Memang tanggung jawab pemerintah selanjutnya adalah bagaimana membuat sekolah sama baiknya. Salah satu yang kami usulkan karena fasilitas tidak bisa begitu cepat diubah adalah rotasi guru. Jadi guru-guru terbaik ditempatkan di sekolah-sekolah yang kurang baik, kemudian sekolah-sekolah terbaik itu diisi oleh guru yang biasa-biasa saja. Supaya orang tua tidak lagi bernafsu memasukkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah unggulan. Karena mereka akan bertemu dengan guru yang biasa-biasa saja. Tapi memasukkan anak-anak mereka di sekolah yang fasilitasnya tidak baik, akan bertemu dengan guru-guru terbaik. Nah, ini salah satu cara mempercepat proses pemerataan itu. Nah, kalau misalnya kita lebih lanjut lagi, kita melihat betapa buruknya sistem sekolah andalan yang dulu. Ya, adanya sekolah andalan ini membuat reputasi orang tua, citra orang tua lebih dipertaruhkan daripada masa depan anak. Jadi para anggota dewan misalnya atau para orang-orang kuat itu kemudian merasa malu kalau anak-anak mereka sekolah di sekolah-sekolah yang tidak bagus. Sehingga mereka menggunakan segala macam cara agar anak mereka masuk ke sekolah-sekolah terbaik. Kalau nilai tidak bisa, KTBLC digunakan. KTBLC tidak bisa, sogok digunakan. Gitu. Oke, baik Pak Ramli. Jadi semua itu terjadi di masa lalu. Baik Pak Ramli, tapi apakah harus Cita-cita menggunakan sekarang adalah instrumen membuat tadi semua Pak sekolah Ramli? itu sama baiknya. Kita inginlah suatu ketika nama dana bos untuk sekolah swasta. Oke. Kemudian sekolah negeri bisa diperbaiki yang kurang bagus. Baik, saya kira itu solusi-solusi pendidikan kita di masa depan. Baik, Tapi baik, egoisme Pak Ramli. kadang-kadang membuat kita mengalahkan keinginan kita untuk membuat pendidikan kita lebih baik. Oke, baik Pak Ramli. Singkat saja Pak Ramli, singkat saja boleh singkat Pak? Ya. Jadi gini Pak, mereka-mereka yang usia tua ini sebenarnya juga bukan keinginan mereka sampai berada di usia yang lebih dibanding teman-temannya. Jadi mereka ada yang tinggal kelas, dan tinggal kelasnya banyak bukan karena faktor akademik, tapi karena mereka harus membantu orang tua misalnya karena kondisi ekonomi yang tidak mampu. Oke. Atau mereka tidak bisa melanjutkan sekolah, stagnan misalnya dari SD ke SMP, karena mereka tidak punya kemampuan keuangan untuk melanjutkan sekolah sementara waktu. Oke. Akhirnya usia mereka terlewat. Nah, kenapa tidak kita memberikan kesempatan kepada mereka yang seperti ini, yang punya nasib tidak seberuntung kita-kita yang lain gitu. Baik. Baik, nah ini nanti seperti itu sebenarnya. Oke, baik. Kita tutup sampai di sini dialognya ya, Pak Teguh, Pak Jackson dan juga Pak Ramli. Terima kasih banyak untuk diskusinya yang sangat menarik. Mudah-mudahan juga mencerahkan banyak orang yang mungkin juga bingung di luar sana terkait dengan polemik ini dan kisruh ini. Tapi tentu siapapun yang kemudian punya aspirasi terkait dengan apa yang terjadi, mungkin merasa tidak adil dan sebagainya, bisa membawa ini ke ranah hukum atau ke ranah yang sesuai dengan aturan yang berlaku, mungkin ke Ombudsman atau juga ke Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sekalian sudah bergabung pada malam hari ini.